Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motovlog Padang. Apa kabarnya? Baik ya, semoga kalian tetap baik, tetap bertahan dan selalu dilimpahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini Kota Padang kelihatannya berawan. Hampir setiap sore turun hujan, alhamdulillah. Semoga hujan yang turun adalah berkat atau rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemberlakuan pajak untuk AdSense bagi para YouTuber. Kenapa hal itu dinilai penting? Ya, karena sebuah penghasilan atau pendapatan di sistem negara akan tetap diberlakukan pajak penghasilan. Bagaimana pembahasan kita mengenai pajak ini? Simak dalam video ini. Ya, untuk kali ini kita berada di kawasan Aur Duri, yakninya sebuah kawasan kota tua, bisa dibilang ini kota tua yang jalan lama, jalur lama sebelum adanya bypass. Ini jalan tergolong padat karena kita akan akses ke pusat kota Padang. Oke, kembali ke topik mengenai pajak PPN, PPH di YouTube, terutama bagi kalian yang sudah dimonetisasi. Dan alhamdulillah, walaupun channel saya abal-abal ya seperti ini, mau subscribe-nya masih sedikit, jam tayangnya ya insya Allah sedikit lagi lah, tapi alhamdulillah channel saya ini sudah dimonetisasi dan udah pernah sekali dicairkan uangnya gitu. Nah, kenapa ini diberlakukan? Karena ada perjanjian antara pihak Indonesia selaku tempat kita tinggal dengan YouTube yang berdomisili di Amerika. Ada sebuah perjanjian, setiap penghasilan di YouTube akan dikenai pajak, yang nanti pajak ini akan diperuntukkan untuk negara kita sendiri. Nah, apa jadinya kalau kita tidak mendaftarkan pajak? Itu kan nggak masalah. Buat apa sih kita di daftaran, biarin aja kan. Nah, hati-hati dengan statement seperti itu, hati-hati. Karena setiap AdSense yang kita terima itu akan dilimpahkan melalui rekening di sebuah bank di Indonesia. Dan asal kalian ketahui saja, nomor KTP kalian atau nomor rekening kalian akan terekod kemanapun. Walaupun kalian di negara manapun, semua transaksi, semua apa kalian mengenai keuangan kalian akan terekod di nomor KTP atau nomor rekening kalian. Nah, jadi apabila pihak USA atau YouTube mengambil pajak dari penghasilan kalian, kalian tidak mendaftarkan lapor pajak, ya siap-siap saja kalian akan menerima potongan 30%. Wow, 30% bro kalau tidak mendaftar. Apabila kalian mendaftar, kalian cuma hanya dikenakan pajak 10% maksimal. Bayangkan, apakah kalian masih bertahan dengan statement gak usah daftar? Itu ribet atau susah? Coba kalian bayangkan dengan uang yang akan kalian hilang atau dengan pencarian kalian. Ya, yang namanya kita hidup bernegara, negara ini hidup dari pajak. Ya, nggak ada salahnya kita support negara kita untuk pemberlakuan pajak ini. Toh cuma 10%. Janganlah seperti kita fakir atau kufur akan nikmat gitu. Karena di agama saya, dibalik
harta kita, di balik kekayaan kita ada hak orang lain, anak yatim dan lain-lainnya gitu. Oke, sudah itu kalian sudah menentukan kan mentablok kalian mengenai pajak, tidak harus. Jadi saya sarankan apabila kalian udah dimonetisasi, udah mendapatkan PIN atau udah ada tampilan notifikasi tentang pelaporan pajak, laporlah segera karena batas waktunya yaitu tanggal 31 Mei atau 3 bulan setelah awal tahun. 3 bulan maksud saya. Nah, jadi segeralah laporkan wajib pajak kalian ke pihak YouTube. Insya Allah saya sudah mendaftarkan diri. Nah, ini bisa kalian lihat sudah disetujui pendaftarannya. Alhamdulillah ya, walaupun saldonya cuma bisa segitu, saya masih berjuang lagi untuk mencapai monetisasi. Nah, oke, bagaimana cara meregistrasi pajak YouTube? Kalian bisa lihat langkah-langkah seperti ini. Tengah malam hujanlah turun, membuat dingin taraso. Coy ko bana angin malam menambah suanyo hati, pangana jauh datailah lagi. Takkan api tua mande, jangan sampai lupa jo diri. Baso jo basi dalam hidup, cando kacang jo kulinyo. Lah lupa asa bamulo, tampe mangadu Allah tiado. Sakinan mandeh rasokan jari, nan mandeh tangguangkan untuk kabake denah iyo mandeh indah kata lupakan, pasanan diberikan indah kata balik. Jaso-jaso mande,
seperti itulah cara pajak melalui handphone. Kalian bisa juga melakukan dengan handphone, simple, nggak terlalu ribet. Nah, jadi apabila setiap dolar yang kalian hasilkan dari AdSense nantinya akan dipotong otomatis setiap tahunnya saat kita pelaporan pajak, dan nanti akan dikirim biasanya rekapan SPT tahunannya. Jadi jangan pernah kecewa atau merasa dirugikan, karena percayalah berapa persen dari hak penghasilan kalian itu ada hak orang lain. Dan janganlah terlalu sakit terhadap harta yang kalian miliki. Oke, terima kasih telah mengikuti semua video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tak lupa juga tidak bosan-bosan juga saya mohon banget untuk subscribe channel ini walaupun tidak bermanfaat atau unfaedah. Percayalah, saya akan terus update tiap hari dan memberikan informasi yang up to date, yang akurat, terutama untuk Kota Padang dan juga untuk para kita motovlog. Sampai jumpa, see you.